ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abbudiyah ini perlu kita menjadikannya sebagai ma'kulatul makna. Bisa diterima oleh akal kita. Jadi ma'kulatul makna itu Bapak Ibu, ternyata kebaikan-kebaikan ibadah itu dapat diterima akal kita. Misal, kita diwajibkan salat 5 kali sehari, rukuk, sujud dengan berbagai tata caranya. Ternyata penelitian belakangan, orang yang telah bekerja dari pagi sampai siang hari itu membutuhkan istirahat otaknya, Pak. Maka ketika kita sujud, kita dianjurkan untuk sujud agak berlama-lama. Maka ketika kita sujud, aliran darah yang ketika kita berdiri selama ini dipompa oleh jantung ke atas, begitu kita sujud, maka aliran darah tersebut akan cepat sampai ke otak. Maka otak akan fresh. Masuk lagi bekerja habis istirahat, azan asar, kita salat, begitu lagi terulang sujud kita, otak kita fresh kembali. Pulang ke rumah sore, masuk salat maghrib, mengalir lagi cepat darah ke otak, fresh kembali. Itu namanya Bapak Ibu ma'kulatul makna. Dapat dicerna oleh akal kita dan itu logis. Dan itu masuk akal, bisa diterima oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salatu wassalamun ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tahsihu sadaqallahul azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan nikmat dan karunia. Tentu saja nikmat tersebut tidak mampu untuk kita hitung, tentu saja nikmat tersebut tidak akan kita balas dengan ibadah bagaimanapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelak kiranya syafaat baginda Rasul yang kita harapkan di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siogianya tadi sebagaimana disampaikan Bapak sebelumnya bahwa malam hari ini adalah jadwal Ustadz Fadli Siagian SPDI. Tapi karena beliau berhalangan karena sesuatu hal, takut tidak terkejar ke sini, meminta saya untuk berada di sini. Secara akademis beliau adalah adikan saya. Secara umur pun beliau masih adikan saya. Tadi Bapak protokol menyampaikan, jadi mohon maaf Bapak, MTH itu bukan teologi, tafsir hadis. MTH itu magister tafsir hadis. Memang S1 saya gelarnya STHI, sarjana teologi Islam, tapi jurusannya tafsir hadis. S2-nya juga jurusan tafsir hadis, maka dia bukan magister teologi. Ada memang magister teologi. Kalau magister teologi hanya kecil, saya hanya besar, jadi tafsir hadis. Hanya meluruskan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya perkenalkan diri, nama saya Heri Saputra. Saya sehari-hari, saya baru pertama ya Bapak Ibu masuk ke sini. Saya sehari-hari itu berprofesi atau pekerjaan saya sebagai dosen di UIN Sumatera Utara. Kemudian hari-hari saya juga aktif di Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan saya diamanahkan sebagai Sekretaris Komisi Sosial dan Bencana Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah istri saya 2, anaknya, bukan istrinya, anaknya. Jadi anak saya udah 2, istrinya alhamdulillah masih 1. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi
Pak Protokol menyampaikan ada materi. Terus terang saja, saya belum siap dengan materi itu karena saya tidak tahu. Jadi belum saya persiapkan. Insya Allah materi yang saya bawakan ini juga menarik, juga nanti menambah khazanah keilmuan sama kita. Jadi sedikit yang saya ketahui, saya upayakan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala ritual ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sifatnya ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu Bapak Ibu tidak boleh kita protes. Tidak boleh kita tanya-tanya, tidak boleh kita kurang-kurangi, tidak boleh kita tambah-tambahi. Salat zuhur itu perintah ta'abbudiyah. Kenapa 4 rakaat? Sudah 4 rakaat kerjakan saja. Memang begitu perintahnya. Salat asar 4 rakaat. Memang begitu perintahnya. Jangan ditanya-tanya lagi. Kenapa kewajiban puasa harus di bulan Ramadan? Memang itu perintahnya di Al-Quran. Tidak usah lagi dicari-cari apa alasannya. Itu namanya ta'abbudiyah. Jadi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kerjakan, apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala laksanakan saja. Patuhi. Itulah sifat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abbudiyah ini perlu kita menjadikannya sebagai ma'kulatul makna. Bisa diterima oleh akal kita. Jadi ma'kulatul makna itu Bapak Ibu, ternyata kebaikan-kebaikan ibadah itu dapat diterima akal kita. Misal, kita diwajibkan salat 5 kali sehari, rukuk, sujud dengan berbagai tata caranya. Ternyata penelitian belakangan, orang yang telah bekerja dari pagi sampai siang hari itu membutuhkan istirahat otaknya, Pak. Maka ketika kita sujud, kita dianjurkan untuk sujud agak berlama-lama. Maka ketika kita sujud, aliran darah yang ketika kita berdiri selama ini dipompa oleh jantung ke atas, begitu kita sujud, maka aliran darah tersebut akan cepat sampai ke otak. Maka otak akan fresh. Masuk lagi bekerja habis istirahat, azan asar, kita salat, begitu lagi terulang sujud kita, otak kita fresh kembali. Pulang ke rumah sore, masuk salat maghrib, mengalir lagi cepat darah ke otak, fresh kembali. Itu namanya Bapak Ibu ma'kulatul makna. Dapat dicerna oleh akal kita dan itu logis. Dan itu masuk akal, bisa diterima oleh akal kita. Zakat misal, diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, kerjakan, perintahkan dengan takaran dan waktu tertentu, silahkan. Tapi ma'kulatul maknanya zakat ini ialah supaya harta orang yang banyak itu beredar ke saudara-saudaranya. Makanya Bapak Ibu kalau punya harta banyak, ada nisabnya, sampai haulnya, bayarkan, keluarkan. Tak usah pala diminta orang itu. Kenapa? Karena itu hak mereka. Kalau sudah hak, tidak perlu dipinta-pinta, kasih saja. Itu namanya ma'kulatul makna. Bisa diterima oleh akal. Baik Bapak Ibu, sekarang puasa. Kata Rasul, sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu akan sehat. Bagaimana ma'kulatul makna melogiskan orang yang berpuasa itu sehat? Sejarah mencatat Bapak Ibu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat ke berbagai negara, termasuk kepada Raja Mesir, untuk mengajak raja tersebut masuk Islam, namun dia tidak mau masuk Islam, tapi mengirimkan beberapa hal, termasuk binatang peliharaan, termasuk hamba sahaya. Itulah nanti sejarahnya Rasul beristrikan Mariatul Kibtiyah, satu-satunya budak yang dimerdekakan. Itu adalah dari Raja Mesir. Termasuk yang dikirim oleh Raja Mesir tersebut adalah dokter, atau bahasa dulu tabib Bapak. Jadi dokter pribadi, dokter yang hebat, dikirim dari Mesir ke Madinah, supaya nanti kalau ada penduduk Madinah yang sakit, bolehlah berobat, konsultasi gratis, tidak bayar. Singkat cerita, si dokter lama tinggal di kota Madinah Ibu, tapi tak pernah ada orang yang datang untuk berobat. Tak ada orang yang datang untuk konsultasi sakitnya. Jenuh si dokter, dijumpainya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mau pamit pulang ke kota Mesir. Dokter, kalau tak ada orang datang berobat, tak ada orang konsultasi, nganggur kan Pak? Nganggur, tak ada kerjaan. Konsultasi tidak ada, orang mengeluh sakit, tidak ada waktu itu di kota Madinah.
meminta izin kepada Rasul supaya diberikan izin kembali ke kota Mesir. Maka sebelum pulang si dokter menanya kepada Rasul, Rasul, sekian lama aku tinggal di kota Madinah, ditugaskan Raja Mesir untuk mengobati orang Madinah, masyarakat atau penduduk Madinah, tapi tidak ada orang yang jatuh sakit, tak pernah ada orang yang mengeluhkan sakitnya. Kenapa? Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, ini konsep sehat dari Rasul ibu, hadis Rasul. Jadi sebelum ada dunia kesehatan, Rasul sudah kasih konsep sehat. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami kaum penduduk atau masyarakat, kami tidak akan makan sampai kami lapar, hatta najua. Jadi ibu, proses mau makan itu harusnya lapar dulu baru makan. Wa idza akalna la nashba. Kalau kami makan ibu, kami tak sampai kenyang kali. Kita kenyang atau kekenyangan? Nah, itu pertanyaannya. Jawab masing-masing lah. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sokrates itu sampai sekarang buku-buku yang dikarangnya dipakai orang, diterjemahkan dalam dunia kedokteran modern. Sampai sekarang Bapak. Apa kata Sokrates ketika ditanya dia tidak pernah sakit? Saya tidak pernah memasukkan makanan di atas makanan. Saya tidak pernah menumpuk makanan di dalam perut saya. Makulatul maknanya begini ibu. Jadi biar kita tahu nanti di mana orang yang puasa itu sehat. Kita selesai sahur itu jam 5 subuh atau azan subuh. Tidak boleh lagi makan. Kita berbuka di jam 18.35 atau 40. Ada rentang waktu 13 atau 14 jam. Jadi Bapak Ibu, dalam dunia kesehatan, dalam dunia kedokteran, proses tubuh kita mencerna makanan yang kita konsumsi itu 8 jam. Ibu nanti silahkan baca. 4 jam, begitu masuk ke dalam mulut, kerongkongan, dikunyah, masuk ke dalam lambung, diproses di dalam lambung dengan zat keasaman. Jadi di lambung kita ini ada zat asam. Makanya kalau ada orang yang terlambat makan, pasti mulutnya asam. Kenapa? Zat asamnya naik. Di lambung kita proses guna zat asam itu untuk menghancurkan makanan yang ada dalam lambung. Itu selama 4 jam. Jadi kalau ibu makan jam 6, ya 4 jam ke depan, itu diproses di lambung. Begitu selesai 4 jam, dialirkan ke usus halus. Diproses lagi selama 8 jam. Dari usus halus, saripati makanan itulah nanti yang diresap oleh usus halus. Vitamin-vitamin dalam makanan diresap oleh usus halus, diproses menjadi darah, itulah yang dialirkan ke seluruh tubuh kita. Ampasnya itulah yang kita buang, menjadi kotoran. Baik Bapak Ibu, ada waktu 8 jam ternyata tubuh kita, organ-organ di dalam ini untuk memproses makanan. Sekarang kita lihat kebiasaan kita sehari-hari di luar Ramadan. Ini makulatul maknanya kalau orang puasa itu sehat. Ibu sarapan jam berapa? Biasanya jam 7. Makan siang? Jam 1. Dari jam 7 ke jam 1 berapa jam? 6 jam. Berarti ibu belum selesai lambung dan usus kita memproses makanan di waktu sarapan jam 7, kita sudah timpa di jam 1. Itulah yang kata Sokrates, aku tidak memasukkan makanan di atas makanan. Jadi masih ada makanan, dimasukkan di atas makanan. Paham ya Bapak Ibu? Baik. Ibu makan malam jam berapa? Jam 8 habis maghrib, jam 7 lah. Oke. Jam 1 ke jam 7? 6 jam. Belum selesai makanan di siang hari, ketimpa lagi sama makan malam. Lewat pula lagi jam 9 malam sate depan rumah ibu. Ibu panggil lagi, makan sate Padang lagi ibu. Bapak diajaknya ibu jalan-jalan keluar, makan mie Aceh seafood lagi di luar jam 10 malam. Habis ketimpa-timpa terus. Jam 10 pagi ada pula lagi bolu di rumah, dimakan juga. Padahal yang normal saja pun sarapan, makan siang, makan malam itu sudah ketimpa-timpa. Belum lagi ibu cemilan antara pagi dan siang. Sore lagi nanti jam 4 sore ibu udah beli gorengan, beli tahu goreng, pisang goreng, semua yang digoreng. Ya kan? Betul nggak Bu?
Inilah yang kata Sokrates itu, aku tidak memasukkan makanan di atas makan. Makanya Bapak Ibu, ahli kesehatan muslim sepakat bahwa penyakit yang sulit disembuhkan adalah sebabnya makanan, Bapak. Nggak ada yang lain. Kita ini sakit karena makanan, tak ada yang lain. Sakit karena sumbernya makanan, baik konsumsi makanan kita maupun pola makan kita. Maka Rasul tidak pernah sakit. Maka Bapak Ibu, makulatul maknanya sumu tasihhu. Puasalah kamu akan sehat. Maka selama 11 bulan yang lewat itu ternyata lambung kita ini berproses terus. Bahkan ketika kita tidur pun lambung kita bekerja. Ibu tahan kerja 24 jam satu harian, Bapak. 24 jam enggak tidur-tidur, terus berputar-putar gitu. Nah, tahan, lempoh kata itu, tumbang pun mau itu Pak pingsan. Memang begitu. Tapi lambung kita ternyata selama 11 bulan memang kita paksa, Ibu. Memang kita paksa. Sarapan, makan siang, makan malam, mie Aceh, sate Padang, sate, macam-macam lah makanan di luar sana. Itu kita makan semua. Dan itulah makanya ada orang usus buntu. Kenapa bisa buntu ususnya? Nggak tahu lah makanan itu mau kemana. Banyak kali udah Ibu, kesumbat. Selang itu Ibu paksa, itu kesumbat. Itu logisnya begitu, Ibu. Logisnya seperti itu. Maka ada orang usus buntu dan seterusnya. Logisnya begitu. Itu namanya makulatul makna. Maka benar apa yang disampaikan Rasul itu, bahwa orang yang berpuasa itu akan menjadi sehat. Maka Bapak Ibu, selain puasa Ramadan, ada syariat-syariat kita yang mengharuskan kita untuk berpuasa meskipun itu tidak wajib. Ada puasa Nabi Daud, Bapak. Puasa tidak puasa, puasa tidak puasa. Ada puasa Senin Kamis. Ibu sering puasa Senin Kamis? InsyaAllah. Ada puasa Ayyamul Bid'i, pertengahan bulan Hijriah, 3 hari. Ada syariat-syariat dalam agama kita, ternyata kalau syariat itu kita jalankan, implikasi kebaikannya adalah untuk diri kita sendiri. Itu namanya makulatul makna. Ternyata selain sifatnya ta'abbudiyah, kita menghambakan diri ke Tuhan, kita ikuti, kebaikannya ada sama kita, dan itu diterima akal kita. Dan itu logis dan dibuktikan oleh dunia kedokteran modern, Bapak Ibu. Tidak ada yang membantah itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau puasa Ramadan ini kita sanggup 30 hari. 30 hari kan? 29 atau 30 hari. Rasul itu mengerjakan puasa Ramadan selama hidupnya itu hanya 1 kali selama 30 hari, yang lain 29 hari dalam hitungan Qamariyah. Jadi Bapak Ibu, kalaulah Ibu sanggup puasa Ramadan ini selama 30 hari berturut-turut, apakah tidak mungkin kira-kira Ibu sanggup puasa Senin Kamis? Harus, logisnya begitu Bapak Ibu. 1 minggu 2 kali, 1 bulan berarti 8 kali. 30 kali saja Ibu sanggup berturut-turut, apa pula lah yang 8 kali yang selang-seling, bukan berturut-turut, selang-seling lagi. Udah 8 kali, selang-seling pula lagi. Masa kita nggak sanggup? Tak logis itu kalau tak sanggup. Nggak sanggup saya puasa Senin Kamis loh. Oh, nggak sanggup puasa Senin Kamis seminggu 2 kali, sebulan 8 kali, selang-seling lagi waktunya. Padahal Ramadan sanggup 30 kali. Logisnya begitu Ibu. Maka tidak ada alasan secara fisik kita tidak sanggup puasa Senin Kamis. Karena itu mengandung kesehatan, kebaikan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan pula kita mencederai puasa kita, niatnya lillahi ta'ala, kemudian ada makulatul maknanya untuk kesehatan kita dikala berbuka kita. Ini juga menjadi masalah. Masalahnya di mana? Iya, ngejos Pak, dihajar semua. Begitu azan, dipukul beduk bunyi, hajar es, gulu. Apalagi es campur lagi. Masuk lagi bubur, masuk lagi kolak, masuk lagi mie. Macam-macam lah. Udah berapa macam? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa lambungnya itu panas. Kenapa panas? Ada durasi 13 jam. Lambung itu tidak mengkonsumsi apapun. Jadi kalau kita terakhir sahur itu jam 5,
8 jam itu sampai ke jam 2. Jadi ada waktu 5 jam lambung kita berhenti untuk berproses. Ketika lambung itu kosong, dia akan panas. Maka orang yang berpuasa itu Bapak, lambungnya panas. Lambungnya panas, dia tidak bekerja, dia istirahat. Bayangkan Bapak kok dibanguni, dikejuti, itu pasti pening kepalanya. Ibu tiba-tiba dibanguni, Ibu tiba-tiba dibanguni, pasti kita terkejut. Setidaknya kita oyong. Tidak. Begitu juga lambung kita. Begitu kosong selama 5 jam, dia istirahat. Jadi Bapak jos tadi dibilang Bapak ini tadi jos dengan es segala macam masuk. Terkejut lambung, sakit. Terakhir Ibu, kata Rasul dalam sebuah hadis, jangan kalian memasukkan sesuatu ke tempat yang paling jelek, yaitu perut. Jadi kata Rasul, perut kita ini adalah tempat yang paling jelek atau sama dengan lambung. Jangan kalian penuhi tempat yang paling jelek di dalam diri kalian, yaitu perut atau lambung. Kalaupun kalian ingin memenuhinya, hanya sekedar menegakkan tulang belakang. Artinya apa? Kita makan Bapak cukup untuk tenaga kita beraktivitas supaya tidak sakit. Itu tujuan Rasul. Kalaupun kalian ingin memenuhinya, ini konsep sehat juga ini Bapak. Ini hadis Rasul ini. Kalaupun kalian ingin memenuhinya, 1/3 pertama diisi makanan, 1/3 kedua diisi minuman, 1/3 ketiga diisi udara. Maka lambung kita harus kita bagi 3. Tak boleh Ibu kebanyakan makan, tak boleh kebanyakan minum. Bayangkanlah kalau Ibu kebanyakan makan, buka sambil bersender pula di dinding, pasti payah bangkit. Bernapas pun udah susah itu Pak. Kenapa? Karena lambung kita sudah penuh sama makanan, sudah penuh sama air, tidak ada rongga udara. Sesaklah Ibu bernapas. Kalau udah sesak bernapas, sholat tarawih pun udah susah bangkitnya. Perela dulu malam ini, sesak kali kurasa kata. Udah penuh lambungnya, sesaklah. Itu konsep itu Bapak Ibu, konsep sehat dari Rasul. Dan itu logis. Itu bisa diterima akal kita. Jadi jangan kita cederai proses puasa Ramadan kita yang menjadikan kita sehat ini dengan cara-cara berbuka kita yang tidak semestinya. Itu sudah disampaikan Rasul bagaimana cara berbuka kita. Kalau bisa pun makan sekedar, minum sekedarnya, sholat maghrib baru makan. Itu yang diajarkan Rasul. Ini nanti udah buka, kebanyakan sholat maghrib pun, bentar lagi lah ambil napas dulu. Sender dulu sekali, ambil napas dulu 5 menit, biar lempang napasnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan kita dapat memaknai puasa ini kebaikannya untuk kita. Puasa tak puasa pun kita tak rugi Tuhan. Kita yang rugi. Tak puasa berdosa, tak puasa tak sehat. Itu sudah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas perbuatan dan perkataan yang tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.